Jadi bosku, saya membuat konten itu, sebelum konten itu dibuat saya selalu membuat eksperimen terlebih dahulu. Jadi saya akan mengujinya terlebih dahulu bosku ya. Contohnya oplosan latex instan dengan getah karet murni tanpa pengental ataupun pakai pengental. Untuk hasil cangkangnya itu lebih bagus latex yang. Assalamualaikum bosku, jumpa kembali di channel saya. Di konten kali ini saya akan kembali bosku ya membuat konten seputaran latex instan dan juga getah karet murni. Jadi untuk konten yang kemarin itu kan kalian bisa lihat ya latex yang saya mau buka. Jadi di situ ada 2 botol yang sudah saya siapkan. Berhubung durasi konten tersebut sudah lumayan panjang, jadi untuk konten kali ini nih kurang lebihnya sambungan dari konten sebelumnya. Jadi untuk botol yang kita buka kemarin itu adalah latex instan yang sudah dioplos dengan getah karet murni dan didiamkan selama 12 bulan. Itu latex yang berwarna dasar putih. Jadi untuk konten kali ini kita akan membuka botol dari latex instan yang berwarna netral ataupun yang bisa diwarnai. Dan untuk triknya pun berbeda dengan latex sebelumnya bosku ya. Kalau yang sebelumnya itu tanpa mengental dan yang ini menggunakan pengental. Oke, buat kalian yang ingin menonton video ini sebaiknya ditonton videonya dari awal hingga akhir bosku ya, dan kalau bisa jangan di skip. Dan buat kalian yang baru mampir di channel podcast saya, selamat datang bosku. Dibantu supportnya ya, karena channel ini benar-benar baru bosku, dan perlu support dari kalian. Tidak berpanjang lebar bosku, langsung kita ke tahapan kontennya. Mantap. Oke, ini adalah latex kedua ataupun botol kedua dari latex yang pernah saya oplos bosku ya. Untuk konten sebelumnya itu latex yang berwarna dasar putih dan ini latex yang berwarna netral yang bisa diwarnai. Untuk latex yang pertama itu sudah saya katakan di konten sebelumnya kalau latex tersebut sudah saya oplos menggunakan getah karet murni. Begitu juga dengan latex yang akan kita buka ini bosku. Cuman perbedaannya untuk latex yang kemarin itu tanpa pengental, sedangkan ini yang menggunakan pengental. Dan untuk kedua latex tersebut itu sudah saya oplos sejak 1 tahun yang lalu kurang lebih, bahkan lebih itu bosku. Dan untuk hasilnya ya seperti ini bosku ya. Jadi di konten kemarin dan konten ini adalah latex yang saya coba eksperimen bosku, yang saya coba oplos menggunakan getah karet instan dan juga getah karet murni. Untuk hasil lama penyimpanan kalian bisa lihat ya di video ini, dia terlihat berwarna kecoklatan. Oke, ini sama dengan konten sebelumnya juga yang saya mendapatkan latex cara menyimpannya yang salah ataupun latex yang sudah lama ditumpuk di gudang bosku. Ini agak lucu bosku ya. Jadi sebelum saya membuat konten tutorial itu saya belum mengecek untuk wadah ini, termasuk nih wadah yang kedua dari latex yang netral. Di video ini kan kalian bisa lihat ya, saya sudah menyiapkan mangkok, sendok, dan pada saat saya memasukkan sendok ingin membuang warna kuning itu tiba-tiba saya kaget bosku, ternyata latex ini sudah membeku hingga ke bagian dasar botol. Walaupun hasilnya seperti yang kalian lihat di video ya, ini sudah saya prediksi sebelum saya mengoplos latex ini menggunakan pengental. Karena untuk peruntukannya sendiri memang tidak untuk disimpan bosku ya. Jadi pada saat pengoplosan latex instan dan getah karet murni ini dengan pengental itu harusnya dioplos pada saat kita ingin membuat soft rock ataupun cangkang soft rock ya. Jadi tidak dikhususkan untuk menyimpan terlalu lama. Jadi pada saat kalian mencampurkan latex dengan pengental ataupun high polymer itu sebaik-baiknya digunakan pada saat kalian membuat cangkang soprok ataupun soprok dan dihabiskan secepat mungkin bosku, jangan sampai disimpan terlalu lama. Oke ini bosku ya, sampai ditusuk-tusuk juga mentul-mentul ini bosku. Jadi bosku, saya membuat konten itu sebelum konten itu dibuat saya selalu membuat eksperimen terlebih dahulu. Jadi saya akan mengujinya terlebih dahulu bosku ya. Contohnya oplosan latex instan dengan getah karet murni tanpa pengental ataupun pakai pengental. Untuk hasil cangkangnya itu lebih bagus latex yang dioplos menggunakan getah karet murni bosku. Jadi untuk takarannya sendiri ditunggu bosku ya di konten selanjutnya. Kan ada 2 konten nanti yang akan saya buatkan, satu yang oplosan tanpa pengental dan yang satunya menggunakan pengental. Oke, selain itu juga saya akan membuatkan konten tutorial cara membuat soft rock dengan latex instan yang tidak menggunakan pengental ataupun latex yang tidak diolah dengan adonan pengental.
Jadi next konten saya akan membuat softrock dengan latex encer ya bosku. Dan kita akan mengetahui seberapa banyak celupan untuk molding softrock supaya bisa menghasilkan cangkang softrock yang pas ya untuk tingkat tebal tipisnya cangkang softrock dan kepresisian antara hook yang kalian gunakan. Dan untuk konten tersebut ini cocok untuk kita para pemula ya yang ingin membuat softrock tanpa pengental. Dan untuk bahan latex sendiri itu kalau dipikir lebih hemat ya. Cuman membuat SF tanpa pengental itu celupannya lebih banyak bosku ya dibandingkan membuat softrock dengan adonan latex yang menggunakan pengental. Untuk molding softrocknya sudah saya siapkan beberapa molding bosku ya. Nah, kita akan membuatnya 5 hingga 10 molding ataupun 10 softrock dengan celupan yang berbeda. Contohnya 6 celupan, 8 celupan sampai 14 celupan bosku ya. Dan kita akan melihat hasil cangkangnya apakah sudah pas untuk dibawa nguncal bosku. Tapi sebelum ke tahapan konten tutorial cara membuat softrock tanpa pengental, nanti saya akan membuatkan konten tutorial cara menghilangkan gelembung yang ada pada latex bosku ya. Bagi kalian yang sudah menonton konten sebelumnya pada tahap pencelupan, kalian pasti melihat ya gelembung tersebut ada pada molding softrock. Jadi ditunggu untuk konten tutorial cara menghilangkan gelembungnya bosku, ada dua versi ya, ada dua trik. Oke. Dan kalian juga bisa melihat ya warna dasar putih kan di konten itu sudah saya jelaskan ada 3 level. Buat kalian yang belum menonton kontennya bisa cek thumbnailnya nih bosku. Linknya ada di deskripsi ya ataupun pojok kanan atas. Silahkan diklik dan ditonton dulu videonya. Karena untuk di konten tersebut sudah saya jelaskan sedetail mungkin ya tentang pewarnaan dasar putih. Dan untuk molding ini sendiri saya siapkan ya untuk tutorial cara reparasi ataupun perbaikan setting molding softrock untuk kepresisian hook ya. Jadi ditunggu kembali untuk kontennya. Oke bosku, mungkin itu saja ya untuk konten kita kali ini, dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan buat kalian yang sudah menonton konten ini dari awal hingga akhir, saya ucapkan terima kasih banyak bosku. Dibantu like dan juga share-nya ya. Dan apabila ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar bosku. Bagi kalian yang baru mampir di channel Patu Sagai, saya ucapkan terima kasih banyak bosku. Dibantu supportnya juga dengan cara subscribe, tombol notifikasinya diaktifin, like, komen, dan juga share ya tentang channel Patu Sagai. Oke, ditunggu untuk konten-konten saya selanjutnya. Thank you bosku. ya.